Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran tematik tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Baik, kita mulai saja nggih materi kita hari ini. Anak-anak, tahukah anak-anak bahwa negara kita Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan? Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dapat dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Nah, sebentar lagi teacher akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Simak baik-baik dongengnya ya. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri pertama berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu, warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini," kata putri kedua. Aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya, kata putri pertama. Mendengar percakapan dari para putri, Bunga Sedap Malam pun berkata, "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras," kata bunga anggrek. "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di pas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana," kata bunga mawar biru. Bunga melati hanya bisa diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga, ya, jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga Sedap Malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati, kata Bunga Sedap Malam. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami, kata bunga anggrek. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya, kata bunga mawar. Mendengar bunga-bunga yang lainnya, bunga melati pun berkata, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Nah, selesai ya dongengnya. Nah, anak-anak, setelah kita membaca dongeng tentang bunga melati yang baik hati ini, di sini kita bisa melihat ya bahwa ternyata bunga melati ini adalah bunga yang memiliki sifat yang baik hati, yang sabar ya, yang mudah sekali memaafkan orang lain ya. Sedangkan bunga-bunga yang lainnya seperti bunga sedap malam, bunga anggrek, dan bunga mawar biru adalah bunga-bunga yang pencemburu ya, yang iri ya terhadap temannya ya. Nah, jika kita melihat dongeng ini, di sini penulis ingin menyampaikan suatu pesan bahwa kita itu anak-anak tidak boleh memiliki sifat yang pencemburu, sifat yang iri terhadap orang lain ya. Tetapi kita itu harus
mengikuti bunga melati ya, di mana bunga melati ini adalah bunga yang baik hati, bunga yang sabar ya, yang suka memaafkan orang lain ya, dan tidak pernah berburuk sangka kepada teman-temannya ya. Nah, di sini anak-anak orang-orang atau anak-anak yang sabar ya dan mudah memaafkan itu adalah orang-orang yang akan disayangi oleh orang lain ya. Karena apa anak-anak ya? Setiap orang itu anak-anak memiliki keistimewaan masing-masing ya. Tidak semua orang itu sama ya. Jadi semua kita ini makhluk hidup ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kita semua ini istimewa anak-anak. Seperti itu. Nah, anak-anak bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Dengan kita bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Nah, salah satu sikap baik atau perbuatan baik yaitu adalah dengan mendoakan yang baik-baik untuk orang lain. Contohnya misalnya mendoakan kesembuhan teman yang sakit ya. Misalnya kalau ada teman kita yang sakit, kita doakan agar ia lekas sembuh. Yang kedua, mendoakan teman menjadi juara saat ia mengikuti lomba. Nah, kalau ada teman-teman kita yang sedang mengikuti perlombaan ya, kita doakan supaya dia menjadi pemenangnya. Nah, yang ketiga, jangan lupa juga mendoakan orang tua agar selalu sehat dan panjang umur. Anak-anak, apakah anak-anak memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Jika ada, tuliskan pengalaman anak-anak pada tempat yang ada di bawah ini ya. Nah, selanjutnya anak-anak, mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, terutama kepada tanaman? Nah, nanti anak-anak tulis di sini ya alasannya kenapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, terutama kepada tanaman. Baik, teacher tunggu nanti tugasnya sampai malam nanti, nggih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.